Model usahanya ini usaha konsultasi kah sebagai konsultan gitu mungkin atau tidak sama sekali? Maksudnya ada orang datang ke rumah gitu minta konsultasi nasihat gitu enggak? Nggak ada. Artinya dia di ruangan itu sendiri yang ibu lihat. Iya. Cuma ibu mendengar suara wanita nangis-nangis seperti itu. Iya betul. Oke, Pak Ustadz, ini mungkin masih belum tentu benar atau tidaknya. Tapi ketika kita mulai merasa takut nih, Ibu Juju merasa takut, apa yang ia harus lakukan nih di rumah itu, Pak Ustadz? Iya, baca Al-Quran. Al-Quran. Baca Al-Quran. Itu Tapi satu-satunya yang bisa nanti membentenginya. jika ada kesempatan, undanglah kiai atau ustadz yang mau lah. Mau. Tetapi kalau di satu rumah ada kamar khusus buat suami itu tidak rasional. Saya ada kamar khusus, saya ada kamar karena kita ada ruangan, saya nulis, saya baca kitab sendiri. Karena kalau di ruang tamu kan agak ramai gitu kan, saya kadang sendiri. Tapi istri ya boleh masuk di situ. Kalau nggak boleh masuk kenapa? Masih ada sesuatu yang tidak berbahaya. Tidak berbahaya buat beliau, tapi berbahaya buat si laki-laki tadi, buat suaminya. Membahayakan mungkin karena ada kepentingan pribadinya yang selama ini disembunyikan. Tadi dibilang buat kelancaran usahanya nih, Pak Ustadz. Tidaklah. Tidak. Tidak. Saya kok tidak melihat membayangkan itu ya. Mohon maaf, bisa jadi jangan-jangan ada perempuan lain. Itu aja kalau saya. Tapi kalau perempuan lain tuh nggak ada pernah keluar. Saya pengen tahu tuh nggak boleh, malah saya kamu katanya. Laki-laki punya cara tersendiri untuk aman dari istrinya. 1001 cara, Pak Ustadz. Oh iya. Dia masuk ketika ibunya ke warung atau ngaji. Dan dia pulang pada saat dia juga pergi. Tentu saya tidak buruk sangka dengan itu. Karena menyangka dengan jin juga lebih buruk lagi kan. Tapi kalau benar jin, ibu baca kitab surat Al-Baqarah, akan bereaksi dia. Kalau tidak, manusia itu. Tapi kalau manusia kan mungkin nggak serem, Pak Ustadz. Ini serem banget. Ibu pernah dengar suara setan apa tidak? Ya, ada ketawa, ada nangis. Yang gitu. ketawa itu kan manusia. Tapi yang menangis ketawanya juga manusia. aneh, serem gitu loh ketawa. Ibu juga bisa bikin ketawa yang aneh, bisa. Oke, artinya gini. Ada suara minta tolong. Ya, bisa saja itu untuk merubah alibi, ya, tindakan alibi supaya anggapannya itu adalah jin. Bisa. Tapi serem banget Pak Ustadz. Serem Saya banget. serem. Oke gini, Ibu Juju waktu itu nanyanya baik-baik atau memang di ruangan itu Ibu Juju masuk pada saat dia ada di situ? Saya kan pengen tahu itu namanya kamar ditutup ya. Iya, masuk ke dalam. Kita mau dibersihin, nggak apa kan, nampak apalagi serem gitu kan. Kita pasti dong pengen dibersihin gitu ya. Salah malah saya didorong. Saya berontak, dia nggak boleh tahu. Kalau kamu bandel ini usaha kita bisa tutup. Tapi kan saya nggak mau hal-hal yang lain, Pak. Saya takut gitu loh. Apalagi dia tuh memelihara hal-hal yang aneh itu kan. Iya, saya belum bisa Tadi saya menyimpulkan. kan nggak percaya bahwa dia tuh seperti itu gitu loh. Kalau untuk yang benar mungkin dia nggak marah sama saya gitu loh. Gimana Pak Ustadz? Saya mohon maaf, saya belum bisa menyimpulkan bahwa itu ada klinik di situ atau ada ritual bisnis, belum bisa menyimpulkan. Kalaupun iya, apa sih sulitnya membuat suara serem? Bisa jadi itu suara dia sendiri, bisa juga itu suara handphone, bisa itu juga suara orang lain. Sekarang sudah banyak ditemukan kebohongan seperti itu. Jangan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah suara setan atau jin. Ingat, jin itu juga kalau mendengar orang baca Quran dia akan pergi. Di tempat yang ada ibadahnya dia akan hilang. Apalagi ustadz kan. Cuma pertanyaan saya, kalau memang dia seorang yang disebut dengan ustadz, ilmu agamanya yang seperti apa? Karena ada juga yang spesialis ilmu-ilmu seperti itu. Ada. Banyak yang kayak begitu. Yang penting sekarang ibu mungkin telusuri siapa rekan-rekannya dulu. Siapa teman bergaulnya? Kalau ada teman bergaulnya yang memang
urusan klinik seperti itu, mungkin baru mulai kita bergerak di situ. Kita hadapi di situ. Kalau tidak ada, jangan segera memfitnah jin juga nggak boleh kan. Tapi itu Pak Ustadz, dianya itu ya sering teman-temannya itu ya yang pergi kemana gitu satu tempat rombongan. Saya nggak tahu kemana perginya karena saya tidak boleh ikut dan saya tidak boleh tahu. Pokoknya Pembicaraan mereka apa? dia bilang dia ada pertemuan apa gitu di gunung apa gitu. Atau bicara tentang penjualan tanah misalnya sekian ratus hektar. Bukan. Udah. Nggak, dia ada satu perguruan. Jadi dia suka ke sana tuh tiap-tiap malam Kliwon gitu ya, Jumat Kliwon gitu suka ke sana rombongan sama teman-temannya itu gitu loh. Nah itu sudah berapa lama Bu Surti? Di situ ya semenjak saya udah ketahuannya itu sih saya udah setahun saya nikah sama dia itu mulai saya kecium karena temannya sering datang ya. Yang sama juga kamar saya nggak boleh buka. Saya mulai curiga. Tapi selalu saya bertanya, dia mengelak terus gitu loh. Nah, cuman dia bilang ini buat usaha kita, buat modal kita. Selalu kata dia gitu. jawabnya seperti itu. Gitu. Supaya usaha kita maju, biar sukses. Ya, saya curiga gini Pak Ustadz ya. Sekarang kan dia suka beramal, memberi anak yatim, pakai miskin, misalnya dengan uang yang nggak jelas gitu ya, usaha cuman tokoh gitu ya. Tokoh ya besar sih tokohnya, tapi kan istilahnya nggak lumrah lah gitu Pak Ustadz ya. Penting juga ditelusuri apakah berhubungan dengan bank juga. Penting ditelusuri itu. Jangan-jangan tokonya itu diagunkan misalkan, atau ngambil uang dari bank cukup besar dengan agunan tokonya dengan bayaran sekian sebulan kan bisa ditelusuri. Tapi kalau benar dia melakukan ritual pesugihan sampai istri tidak boleh masuk, ya itu bukan dari bagian Islam, bukan bagian dari ajaran Islam. Pak Ustadz, dengan cara apa biasanya untuk seorang istri jika menemukan hal yang kurang lebih sama apa yang ditemukan oleh Ibu Juju kepada suaminya nih Pak Ustadz, biar tidak ada keributan, tidak ada kekerasan fisik di situ Pak Ustadz? Untuk sementara mungkin bisa dibiarkan tempat itu tidak dimasuki dulu. Untuk sementara bertahan dulu. Cobalah baca Al-Quran. Karena yakin jika itu ilmunya ilmu jin, dibacakan Al-Quran nanti akan ada reaksi. Baik suami maupun tempat itu sendiri. Baca saja terus. Stop pembicaraan dulu, jangan ngobrol, jangan dialog, jangan segala macam. Untuk masalah yang satu tadi itu. Tapi kalau misalnya itu adalah tempat ritual, sehingga nanti istrinya dijadikan tumbal, insya Allah tidaklah. Tidak akan bisa. Bu Juju sekarang hubungan sama suami yang ketiga gimana setelah dia tahu Ibu Juju udah mulai merepotkan dia lah dalam hal buka-buka ruangannya dia segala macam? Karena setelah saya tahu itu saya terlalu ikut campur masalahnya dia. Dia nggak mau dengan saya. Dia pergi begitu aja, nggak jelas kemana perginya. Udah pernah kau coba kontak dia? Telepon dia? Saya udah usaha kontak dia tapi Terus? Nggak ada, dia nggak jawab atau nggak ngangkat atau ada nomornya udah nggak bisa dihubungi? Cuman dia Nggak hanya jawab kan ya? nggak jawab. Cuman dia bilang ya dia berusaha dengan SMS sih. Oke, gini Bu, kenapa saya tadi nanya kayak gitu? Karena nomor telepon yang Ibu kasih ke kita, alhamdulillah dia mau ngangkat teleponnya itu. Nah sekarang dia udah standby di ujung telepon ini. Dia bilang oke, saya coba layanin dulu apa mau istri saya, dia mau ngomong apa sama saya, katanya gitu sih. Nah sekarang Ibu coba ngomong di telepon, kita udah tersambung. Sepertinya belum, nggak mau. Oke, kita coba telepon lagi ya Bu ya. Ya mudah-mudahan disinilah kesempatan Ibu menyampaikan apa yang Ibu ingin sampaikan ke suami. Mudah-mudahan nanti Pak Ustadz juga bisa menengahi. Ada jalan keluar lah dari ini semua, karena kan semua yang tadi kita dengar masih dugaan sih ya. Ya baru sebatas sangkaan yang buruk. Ya. Belum tentu yang kita juga buruk itu juga buruk. Ya, kita di sini mau coba nyelesain, nggak apa-apa ya Bu ya.
Gimana teman-teman udah? Oke, sambil nunggu belum diangkat, seandainya memang nggak bisa ditelepon, Ibu saya kasih kesempatan coba ngomong ke kamera biar nanti rekamannya kita bisa kirim ke suami Ibu. Silakan. Sudah masuk? Sudah. Coba silakan Bu langsung disapa suaminya. Halo, Halo Mas, siapa nih? kamu di mana sih Mas? Kamu ngapain telepon aku, ha? Kamu tinggalin aku gitu aja Mas. Udah, kamu nggak usah telepon aku lagi lah. Aku udah nggak mau sama kamu. Kamu jahat. Kamu di mana sekarang? Pak, mohon maaf saya potong. Ibu Juju sekarang sama saya Farid Hasan dan juga Ustadz kita di program Tawakal. Di sini Ibu Juju bercerita ke kita kalau dia ada yang ganjal lah dari apa yang Bapak lakukan di rumah begitu sehingga Bapak memutuskan untuk pergi dari rumah. Alah, udahlah. Kalian nggak usah ikut campur urusan keluarga saya. Keluarga saya urusannya. Udahlah, kamu nggak usah bikin malu ngomong-ngomong ke orang, ha? Oke. Karena Mas nggak ada. Saya ngadunya sama siapa? Saya curhatnya sama siapa? Mau cari ke Mang Ustadz yang bisa Oke. kasih masukan saya. Kayak gini.